Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Renungan hari ini berjudul Hati yang Marah, ditulis oleh Bill Crowder. Guernica, lukisan bernada politis yang terpenting karya Pablo Picasso, merupakan penggambaran modernis dari peristiwa penghancuran Guernica, sebuah kota kecil di Spanyol pada tahun 1937. Selama Revolusi Spanyol hingga Perang Dunia Kedua, pasukan nasionalis Spanyol mengizinkan pesawat-pesawat tempur Nazi Jerman untuk menggunakan kota tersebut sebagai sasaran dalam latihan pengeboman. Pengeboman yang kontroversial itu merenggut banyak nyawa dan menarik perhatian masyarakat dunia terhadap kebejatan pengeboman yang menargetkan rakyat sipil. Lukisan Picasso berhasil menangkap imajinasi dari dunia sekitar dan memicu perdebatan tentang kapasitas manusia untuk menghancurkan satu sama lain. Bagi kita yang meyakini bahwa kita takkan pernah menumpahkan darah orang lain dengan sengaja, kita harus mengingat perkataan Yesus. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Hati manusia bisa penuh dengan niat membunuh meski tidak benar-benar melakukan pembunuhan secara fisik. Ketika kemarahan tak terkendali terhadap sesama mengancam menguasai kita, kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi dan mengendalikan hati kita, supaya kecenderungan manusiawi kita digantikan dengan buah Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19-23. Barulah kemudian kita dapat memiliki hubungan yang penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera dengan sesama. Sahabat ODB, seberapa sehatkah hubungan Anda dengan orang lain? Lalu bagaimana Anda dapat mengizinkan Roh Kudus untuk menghasilkan buah yang akan lebih menyehatkan hubungan Anda dengan sesama? Ya Bapa, tolong aku ketika aku ingin balas menyerang orang yang menyakitiku. Tolonglah aku agar dapat menanggapi dengan kasih. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman